Sahabatnya Dimas, ketemu saya lagi, Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Ini di luar hujan, karena di luar hujan dan saya bengong saja, ya. Apalagi nih kopi sudah habis, jadi saya coba live. Sahabatnya Dimas, sesuai dengan topik kita, bahwa masalah air sumur itu berbau aneh, bau besi, bau comberan, dan bau yang tidak sedap lah di dalam air. Kalau banyak yang bertanya, itu berarti rata-rata masalah air kita sekarang ini itu memang sedang tidak baik-baik saja karena curah hujan yang tinggi, ya. Kalau curah hujan yang tinggi, biasanya air itu bau busuk atau berbau seperti septic tank, terutama di daerah-daerah atau wilayah yang penduduknya padat. Kalau penduduknya padat, air dari got, air dari septic tank itu kan meresap masuk ke jalur sumur. Jadi akibatnya sumur kita akan berbau. Baik itu berbau besi, berbau got, atau berbau yang tidak sedap. Nah, sahabat, tadi ada yang bertanya sama saya, makanya judulnya saya cantumkan di dalam streaming ini, itu judulnya itu mengatasi air sumur yang berbau, ya. Sahabat, sebenarnya masalah bau-bauan ini tidak ada hubungannya dengan sistem penyaringan. Jadi tidak ada. Biasanya ketika saya live atau saya memberikan edukasi di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram, itu biasa saya katakan bahwa dalam sistem pengolahan air, yang penting kita patuh pada sistemnya, 4 syarat, 2 unsur, pasti masalahnya sudah selesai, ya. 4 syarat. Pertama, harus ada air, apapun kondisinya. Syarat kedua, harus ada makrofilter. Makrofilter itu macam-macam, ya. Ada yang dari pasir, ada yang dari karung, ada yang menggunakan ijuk, ada yang menggunakan batu-batu, kerikil, dan lain-lain. Itu masuk dalam kategori makrofilter. Cuma karena ini dunia makin modern, kalau dulu kita naik gerobak, sekarang kita sudah naik mobil, jadi akan berbeda pemanfaatannya, ya. Sekarang kita bisa menggunakan filter dish, karena filter dish itu barangnya kecil, lebih mudah dipasang, lebih mudah dipindahkan, dan lebih mudah dibersihkan. Kemudian kita bisa menggunakan mikrofilter di syarat ketiga. Setelah menggunakan mikrofilter, kita menggunakan ultrafilter untuk menjadikan air itu bening, ya. Jadi 4 syarat sudah saya jelaskan. Kemudian kalau ada yang mengeluh masalah bau-bau, air bau besi, air bau comberan atau bau got, dan air itu berwarna kuning, berarti masalahnya ada di dua unsurnya. Pertama, harus menggunakan klorin untuk membunuh sebagian bakteri dari sumur yang menimbulkan bau, ya. Sebab bau itu karena penguraian bakteri. Dan yang kedua, menggunakan arang untuk mereduksi bau. Nah, supaya sahabat jelas, saya akan coba tunjukkan gambarnya saja. Jadi sahabat bisa paham. Terima kasih yang sudah bergabung di live saya ini. Memang edukasi seperti ini, sahabat, itu tidak banyak penontonnya, karena orang-orang yang berurusan dengan masalah air itu sangat sedikit, ya. Jadi paling 1, 2, atau 3 orang yang menjadi penonton tetap ketika saya streaming. Sesuai dengan topik bahasan kita, itu kita membahas tentang
air yang bau besi, bau busuk, dan kuning warnanya, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa air yang dari sumur itu bersih tampaknya, tapi ada bau besi, ada bau busuk, dan berwarna kuning. Itu penyelesaiannya sebenarnya sangat sederhana, ya. Saya akan tunjukkan. Mudah-mudahan gambar ini bisa terlihat jelas. Nah, kalau sahabat, kalau gambar ini tidak terlihat jelas, sahabat komentar. Nah, sahabat, jadi di gambar saya ini sahabat bisa melihat. Jadi dari sumur, ini adalah sumur, ya. Ini sumur. Saya coba dekatkan. Nah, ini sumur. Kemudian di sini ada pompa air. Setelah dari pompa air, kita ke klorinator. Ini klorinator, ya. Nah, ini klorinator. Setelah klorinator ini, kemudian di sini ada filter disk atau makrofilter. Nah, klorinator ini itu manfaatnya luar biasa, ya. Klorin itu manfaatnya sangat banyak. Karena klorin ini bisa membunuh total coliform, bisa membunuh E. coli, bisa membunuh bakteri dan jamur, bisa membunuh virus seperti virus hepatitis, itu juga mati dengan klorin. Klorin yang digunakan adalah uapnya, bukan klorinnya dimasukkan ke dalam air, ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, denah ini bisa sahabat contoh. Nah, setelah dari masalah kita sudah selesai di sini, kenapa harus ada klorin, Pak? Klorin itu, ya, dia membunuh atau menghentikan kegiatan dari bakteri pengurai. Misalnya begini, ada kucing mati ini, ya. Terus selama tidak ada bakteri pengurai, kucing itu tidak akan berbau. Ya. Kucing mati atau tikus mati, sepanjang tidak ada bakteri pengurai, tikus atau kucing tadi tidak akan berbau. Demikian juga di dalam air. Kalau tidak ada bangkai dan tidak ada bakteri, air itu juga tidak akan berbau. Oleh sebab itu, klorinator itu penting sekali, ya. Klorin itu penting sekali karena dia akan menghentikan bakteri mengurai material air. Jadi air itu berbau disebabkan karena banyaknya bakteri. Di musim hujan ini bakteri melimpah-limpah, ya. Terakhir saya uji laboratorium, bakteri itu bahkan melebihi ambang batas 3.500 per liter air. Sahabat bayangkan itu. Jadi kalau banyak yang WA saya, banyak yang chat saya, banyak yang DM saya, banyak yang komentar di YouTube, di TikTok, di Facebook mengatakan bahwa kondisi airnya saat ini berbau, itu wajar karena curah hujan yang tinggi, ya sahabat, ya. Jadi kita harus menggunakan klorin, ya. Klorin di sini ini gunanya adalah untuk menghentikan kegiatan dari E. coli dan total coliform, menghentikannya dengan klorin. Setelah dari klorin, kemudian kita pakai filter disk. Filter disk ini berguna untuk menahan kotoran air atau endapan air yang memiliki kerapatan sampai dengan 100 mikron. Jadi kalau ada pasir-pasir yang lebih besar daripada 100 mikron, dia tidak akan lewat dari filter disk atau dari makrofilter itu, ya sahabat. Nah, saya kembalikan lagi gambarnya. Nah, seperti ini. Mungkin dari jauh begini baru kelihatan, ya. Nah, sahabat, jadi sistemnya memang seperti ini. Dan filter apapun yang sahabat gunakan tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak menyertakan 4 syarat, 2 unsur harus dipakai, ya. Nah, setelah dari
makrofilter, kemudian kita singgah ke mikrofilter, ya. Ini mikrofilter ini yang tinggi ini. Nah, di sini ini mikrofilter. Saya menggunakan saya menggunakan kantong penyaring air, ya. Nah, sahabat, kantong penyaring air itu yang sahabat punya dengan yang saya punya itu beda, ya. Beda. Izin tanya Bapak, sebaiknya Pak Dewaguna coba bisa diperjelas. Saya memang sengaja tidak menunjukkan alat peraga karena saya ingin berdiskusi dengan sahabat, ya. Jadi kita saling sharing. Untuk mencari penyelesaian di sahabat punya rumah. Terima kasih yang sudah bergabung, Bapak Dewa. Coba tolong lengkapi pertanyaannya. Untuk menurunkan TDS 400 ppm selain pakai RO, pakai apa? Itu pakai mesin demineral, Pak. Ya, jadi TDS itu tidak bisa turun dengan filter, Pak. Dia hanya bisa turun kalau menggunakan 3 cara. Cara pertama adalah destilasi, cara kedua dengan menggunakan mesin RO, cara ketiga dengan menggunakan demineral. Kalau Bapak ingin tahu tentang demineral, Bapak bisa kunjungi channel YouTube saya, namanya sama, Air Kendi Emas. Jadi di YouTube Bapak cari saja Air Kendi Emas, pasti nanti muncul semua video saya. Nanti kalau sudah masuk di halaman YouTube saya, Bapak cari, Bapak ketik demineral, nanti muncul semua masalah demineral, ya Pak Fadli, ya. Monggo. Ada lagi, sebaiknya klorin dilakukan sebelum filter atau setelah filter? Oh, Pak Dewaguna, sebelum, Pak. Jadi klorin itu gunanya itu untuk banyak, ya. Klorin itu gunanya banyak, Pak Dewa, ya. Yang pertama, Pak Dewa, klorin itu berfungsi untuk mengurai zat besi di dalam air. Jadi zat besi itu kan berkarat itu, ya. Zat besi itu karat, akibatnya air itu kuning. Jadi zat besi itu berkarat, akibatnya air itu kuning. Supaya airnya tidak kuning, bakteri pengurai besi itu, ya, jangan dipikir bahwa besi berkarat itu karena udara, karena cuaca. Bukan. Besi bisa berkarat, itu pasti ada bakteri yang makan besi itu sampai dia berkarat. Supaya dia tidak kuning, ya, supaya air tidak berubah menjadi kuning, kita harus pakai klorin. Uapnya klorin, Pak. Uap, bukan cemplung klorin di dalam air, ya. Uapnya klorin. Uapnya klorin itu akan mengurai zat besi dan membunuh bakteri besi. Jadi air tidak akan berubah kuning. Setelah itu baru disaring, Pak. Jadi diurai dulu, bakterinya dibunuh dulu semuanya, baru disaring. Jadi bakteri zat besi nanti akan nyangkut di saringan. Begitu pemahamannya, Pak Dewa. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini edukasi yang bagus sekali. Kalau sahabat yang ingin bergabung naik, silakan, ada ruang yang saya sediakan. Ada pesan baru lagi, monggo saya tunggu. Ini bergabung. Pak, apakah CTO membuat rasa air menjadi pahit? Ini Pak Syah. Pak, apakah CTO membuat rasa air menjadi pahit jika jika tidak, apa penyebabnya, Pak? Nah, ini air pahit ini, ya. Air pahit itu penyebabnya pertama dari airnya sendiri, Pak. Jadi pH-nya biasanya rendah, makanya rasanya pahit. Misalnya kita punya air sumur atau air di kolam atau air di tempat-tempat wadah yang tergenang. Ini musim hujan jadi tergenang, ya. Air itu memang dari awalnya sudah asam, pahit dia. Karena pH-nya di bawah karena pH-nya 5, ya. 5 atau lebih rendah dari 5. Itu memang airnya rasanya begitu. CTO atau carbon taste odor namanya. CTO itu berbeda dengan arang, ya, berbeda.
CTO itu kandungan apa ya namanya itu, yodiumnya atau apa ya, iodinnya itu kecil Pak. Jadi tujuannya adalah untuk menyegarkan air. Jadi kalau Pak Syah punya air pahit, bagusnya Bapak kasih kapur, ya. Dikasih kapur untuk meningkatkan kadar pH. Nanti airnya tidak pahit. Jadi kapur itu Pak, jangan pakai kapur dari gunung, sebab kalau kapur dari gunung itu mempunyai sifat, dia tidak berupa yang diambil jadi mineralnya, kemudian kapurnya disaring, dia akan menyumbat filter. Tapi kalau Bapak pakai kerang, Bapak tahu kerang ya? Kerang itu apa ya? Kalau orang Papua bilang itu bia. Jadi pakai kulit biadara, bakar dulu sampai dia putih. Nah, itu dijadikan material filter. Nanti magnesiumnya dari kerang itu, ya, magnesium dari kerang itu akan meningkatkan kadar pH di air dan air pahit itu menjadi hilang. Jadi CTO atau karbon, CTO tidak membuat air itu pahit. Kemudian air itu pahit, kedua ya, alasan kedua selain pH itu karena karbon yang Bapak pakai iodinnya terlalu tinggi, ya. Iodinnya terlalu tinggi. Biasanya orang cenderung, oh kalau iodin 1000 itu bagus. Belum tentu, ya, belum tentu. Jadi kalau milih arang, gunakanlah arang yang wajar saja, begitu ya. Jangan terfokus pada iodin tinggi, itu kemudian pakai batu bara atau kemudian pakai campuran batu bara dengan tempurung kelapa begitu. Kalau saya sih arang tidak menyebut merek sih, maksudnya kalau saya sendiri biasa pakai arang kayu bakar Pak. Saya beli di pasar, ya, jarang saya beli material dari toko. Nah, kita lanjutkan lagi, ada yang bertanya tentang air, mari silakan. Dan dosing pump klorin cair. Dosing pump klorin cair, Pak. Klorin kalau untuk pengolahan air itu bagusnya yang tablet Pak. Misalnya saya sudah bilang hari ini saya tidak menyediakan alat peraga Pak. Tapi kalau Bapak ingin apa namanya itu, ingin apa namanya ya, saya undang kalau ini mau masuk. Kalau ingin apa itu, klorin itu tidak bercampur di air. Kecuali air itu Bapak gunakan untuk kolam renang, ya biasanya kalau klorin cair ini dipakai untuk kolam renang. Pak Dewa pakai untuk kolam renang ya Pak, karena cair. Tapi bagusnya Pak, jangan pakai klorin cair Pak, ya. Bagusnya jangan pakai klorin cair. Selamat sore Pak Sucipto Adi. Pak Sucipto Adi, selamat bergabung. Ada yang mau disampaikan silakan. Oh ya, keluar. Baik. Jadi kalau Bapak pakai untuk kolam renang ya pakai cair karena lebih cepat. Tapi kalau ingin menggunakan klorin ada wadahnya. Mungkin bisa lihat di showcase saya itu ada Pak. Di showcase itu ada untuk kolam apa namanya itu, media atau ini apa namanya istilahnya itu, tabung, bukan tabung ya. Alat untuk digunakan menyediakan klorin di dalam tabung itu supaya klorin itu bisa tersuplai sesuai dengan takaran. Karena kalau untuk kolam renang kan 2 mg ya Pak, 2 mg per liter air kandungan klorin di dalam air gitu. Kalau untuk air minum 0,2 mg Pak. Jadi takarannya berbeda-beda. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini atau sore ini saya membahas tentang air sumur yang berbau besi, berbau busuk dan berubah kuning. Kalau sahabat punya masalah yang punya masalah tentang air sumur yang berbau busuk, berbau besi dan berwarna kuning, bertanya, kita membahasnya di sini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Pak Bun minta bergabung Pak, saya undang Pak, silakan kalau mau bergabung. Saya tidak menggunakan host, pakai air bersih. Pak Dewa Guna bagus kalau air bersih pakai klorin tablet Pak. Sebab begini, kalau klorin cair itu kalau untuk kebutuhan air bersih kan berarti
klorin itu menyertai air, beserta di dalam air begitu, atau bagaimana ya bahasa Indonesianya? Klorin itu akan bercampur di dalam air, kan gitu Pak. Tapi kalau menggunakan klorin tablet dan menggunakan alat yang saya buat itu, Bapak bisa lihat di showcase saya atau bisa lihat di Tokopedia saya. Itu Tokopedianya namanya PT Altris Pak, PT Altris Solusi Air, itu di Tokopedia. Tapi di showcase saya juga ada. Kalau air bersih, kalau kita pakai klorin tablet, itu setelah bakteri itu mati, kemudian air itu kita masukkan di toren, air klorinnya itu akan menguap. Jadi tidak ada klorin di dalam air. Kalau Bapak pakai klorin cair, itu klorinnya bercampur dengan air dan Bapak mandi pakai air klorin, kan begitu ceritanya Pak Dewa. Ya harus pakai tablet Pak Dewa ya. Pak Syah, berarti semua CTO itu iodinya rendah. Iya benar Pak, jadi CTO itu iodinya hampir tidak ada. Karena CTO itu kan, Pak Syah tahu singkatannya enggak Pak? Ya, Pak Syah tahu singkatan dari CTO. CTO itu singkatannya karbon atau arang kalau di bahasa Indonesia kan. Taste itu cita rasa, rasa, dan odor, bau ya. Jadi CTO itu untuk menyegarkan air dan menghilangkan bau begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan air yang pahit ya. Untuk klorin boleh diminum Pak. Kalau klorin Pak Susanto, kalau klorin diminum ya janganlah Pak. Jadi begini Pak, klorin yang saya buat dan sistem yang saya ajarkan kepada banyak orang di publik secara umum, ini bukan, saya tidak melakukan edukasi pembodohan. Biasanya kalau orang orang membeli produk dari saya, itu biasanya saya edukasi dulu supaya dia paham. Nanti setelah dia paham, dia akan mengerti barang itu buat apa ya. Saya kembali ke gambar ini. Tunggu. Nah, saya kembali ke gambar ini ya Pak. Jadi di sini klorin tidak diminum ya, kecuali seperti Pak Dewa tadi menggunakan klorin cair, itu dia terminum. Kalau menggunakan ini, alat saya ini tidak. Jadi dari sumur atau dari sumber air manapun dipompa ke klorinator dulu. Klorinator ini yang kita ambil uapnya saja Pak, uapnya saja, bukan klorinnya. Nanti setelah uap klorin ini tersimpan di tandon, di tempat penampungan air yang ada di atas ini Pak ya, ini nanti klorin itu menguap pergi, jadi dia tidak sampai di rumah, begitu maksudku ya. Jadi dia tidak sampai di rumah Pak. Jadi uap klorin itu akan menguap di toren, di tempat penampungan, jadi tidak sampai terminum. Tapi kalau Pak Dewa tadi, dia mencampur klorin cair di air, jadi akhirnya terminum. Begitu kira-kira ya. Tablet klorin bisa masuk ke gronten penampungan, bisa Pak. Tapi ini gimana ya? Sabar Pak ya, coba saya buka. Nanti saya coba tunjukkan produk yang saya maksud supaya Bapak paham. Bentar ya. Dalam toren, cuma mau bikin toren dan air. Ya. Tinggal cemplungin aja. Ini kenapa dia tidak mau diam? Bentar. Bentar ya Pak. Nah, ini kan kalau di TikTok itu kan ada showcase macam begini ya. Ada keranjang. Nah, ini ada klorinator di sini. Ini. Ya. Ini klorinator. Jadi kalau dibesarkan gambarnya, dia akan seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini Pak. Ini klorinator. Jadi keran yang ada ini, keran ini, itu pengatur besaran klorin yang akan yang uapnya akan kita gunakan untuk mensterilkan air atau untuk mengurai zat besi. Jadi klorinnya tidak kontak langsung dengan air. Kira-kira begitu. Klorin tablet
masuk ke klorin? Bisa Pak, bisa. Nanti dia menguap itu Pak. Karena ini hanya uapnya klorin. Kalau Bapak kan tadi pakai klorin cair, Bapak campur kan di dalam air. Bapak mandi berarti pakai klorin. Bapak minum air klorin. Tapi kalau pakai tablet, yang kita ambil uapnya saja, ya. Jadi tidak terkontaminasi langsung dengan air. Kira-kira begitu Pak. Kita lanjut. Pak Susanto, kalau untuk air minum unggas pakai apa? Kalau air minum unggas, Pak, saya tidak pernah berhubungan dengan hewan. Yang kalau ayam, bisa Pak. Jadi kalau Pak Susanto, kalau unggas yang dimaksud adalah ayam, itu saya banyak sekali yang memasang di kandang-kandang ayam itu Pak. Jadi begini. Pak, di sini ini ada keran, ya, di produk saya itu ada keran. Ini apakah terpaksa saya harus ambil klorinator? Coba sebentar. Aduh, mohon maaf. Ternyata tidak ada klorinator di dekat saya. Di luar hujan sangat lebat, Pak. Ya. Jadi Pak, begini. Ini kan klorinator ya, yang tadi saya tunjukkan. Ini lihat di showcase saya ada Pak. Lihat di showcase di TikTok ini. Itu ada keran di sini. Kalau unggas itu mau divaksin, biasanya tidak boleh ada klorin Pak. Sebab kalau ada klorin di dalam air atau ada penguapan klorin di dalam air, vaksin itu tidak berguna. Jadi ketika kita akan melakukan imunisasi terhadap unggas atau obat, itu keran ini kita buka. Keran ini akan kita buka sehingga klorin tidak bekerja. Jadi air saja normal. Nanti setelah ayamnya divaksin beberapa jam kemudian baru keran ini ditutup lagi, klorin akan kerja lagi. Kira-kira begitu Pak. Pak Susanto. Itu kalau hubungannya dengan unggas. Ada pertanyaan lagi. Apakah efektif klorin tablet langsung di toren? Aduh Pak, maksudnya Pak Dewa jangan berandai-andai. Tadi saya bilang jangan kasih masuk klorin di dalam toren Pak. Ya, Pak Dewa tolong ingat itu. Jangan masukkan klorin di dalam toren. Sebab tidak bagus, tidak terukur Pak. Begitu maksudnya, dia tidak terukur. Ya, Pak Dewa. Online tokonya iya Pak Susanto. Toko online-nya itu di TikTok sini ada Pak. Nanti Pak lihat bisa punya profil. Kalau ini kan setelah lihat profil seperti ini kan bisa lihat showcase ini ya. Nah, ini mungkin layarnya terlalu terang, saya redupkan dulu. Nanti kan bisa lihat showcase kayak begini nih, atau di keranjang itu. Nah, ini bisa. Saya beberapa kali mencantumkan ini keranjang kuning di saya live, tapi saya dapat teguran Pak. Ditegur bilang pelanggaran. Ketika saya tidak menampilkan produk, dibilang pelanggaran juga. Jadi saya sedang pusing ini menghadapi masalah TikTok. Jadi saya tidak menampilkan keranjang. Coba lihat saja di showcase ya. Kalau di Tokopedia Pak, nama tokonya PT Altris. Solusi air begitu, PT Altris. Betul ayam ya Pak, berarti seperti itu Pak. Jadi klorin itu penting sekali Pak. Ya, penting sekali. Pak Kava Farm, selamat datang Pak. Tadi saya sudah sempat jawab ya. Kalau oksidasi tong itu Pak, saya tidak punya, tapi teman-teman ada yang bikin ya. Teman-teman yang bergabung dalam grup saya begitu. Jadi buat sahabat TikTok, saya itu punya WhatsApp ya, ada grup WhatsApp. Jadi semua pengguna produk saya itu ada di grup ya, ada di grup WhatsApp. Jika maksudnya jika mau konsultasi atau membahas suatu masalah tentang air dan perubahannya ya, itu biasanya langsung berhubungan langsung kita diskusikan di situ. Jadi persoalannya selesai dalam jalur WhatsApp. Jadi semua pengguna produk saya lebih dekat dengan saya karena tergabung di WhatsApp, begitu kira-kira. Nah,
Pak, kalau yang berhubungan dengan filter yang Bapak maksud tadi ya, yang Bapak maksud tadi itu kan seperti ini. Bentar ya Pak. Begini Pak, nanti saya kirim gambarnya saja karena sekarang saya kan sedang live. Saya membahas tentang air yang bau besi, bau busuk dan berwarna kuning. Jadi mari kita bahas ini, ya. Kita membahas ini. Pak Kafa tadi saya sudah kasih nomor WA-nya juga, Bapak bisa wawawa ke sana ya. Eh, eh, ada Pak Hendili, Pak mohon tanya, klorinator bisa digunakan air input dari pompa submersible apa? Bisa Pak, bisa. Klorinator bukan filter, jadi dia tidak menghambat apapun, ya. Dia tidak menghambat apapun dari submersible. Misalnya submersible-nya pompanya 1 in, berarti nanti Bapak memilih klorinator ini yang 1 in juga gitu ya, yang 1 in juga. Baik, yang dimaksud oleh Pak ini koi farm kan yang seperti ini kan ya, oksidasi seperti ini kan ya. Itu yang tadi nomor WA-nya saya sudah kasih ke Bapak ya. Baik, kita teruskan pembahasan kita ini tentang air ya, tentang air. Nah, sahabat, tadi kan saya sudah katakan ya, kalau saya sudah pakai filter resin dan tapi air, Bapak punya filter resin kan saya tidak tahu ya Pak. Pak, kalau masalah resin Pak, saya ahlinya ya. Saya sangat ahli di bidang pengolahan air yang menggunakan resin. Mungkin Bapak belajarnya dari orang yang salah atau Bapak belajar sendiri, jadi akhirnya terjadi seperti yang Bapak masalahkan ini. Tetapi kalau benar-benar Bapak menggunakan resin untuk kepentingan air bersih ya, dan ayam itu tidak perlu Pak menggunakan resin itu, dia tidak butuh kalau memang ayam ya Pak Susanto ya, karena ayam itu butuh kapur Pak. Kalau dia tidak banyak kapur, nanti telurnya tidak keras ya, tidak keras. Kalau ayam potong Pak, misalnya Bapak piara ayam potong, terus kemudian airnya tidak, zat kapurnya rendah misalnya gitu, nanti tulang ayam itu mudah patah ya, banyak masalah lah, penyakit tulang, semper, kaki patah dan lain-lain, ayam mudah gitu Pak ya, kira-kira. Saya bukan ahli ayam Pak, saya ini ahli air untuk manusia, cuma karena ayam tidak biasanya kalau di kandang ayam saya memasangnya full set, jadi saya tidak terpengaruh dengan sistem itu ya. Nah, saya teruskan materi kita tadi, bahwa saya bilang dalam pengolahan air itu harusnya seperti ini ya. Saya coba miringkan lagi layarnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dari sumur ya, setelah dari sumur ini kemudian ke klorinator dulu. Klorinator ini gunanya untuk mengurai zat besi di dalam air. Gunanya ya untuk mengurai zat besi di dalam air, untuk menjernihkan air, membunuh bakteri total coliform dan membunuh bakteri coli, menghapus jamur, juga berfungsi sebagai pembasmi virus hepatitis ya. Seperti itu kegunaan dari klorin. Jadi klorin ini penting sekali. Memang ada yang banyak bilang, Pak, klorin itu berbahaya Pak. Iya, kalau ditelan berbahaya. Saya tidak suruh telan, saya tidak suruh masukkan juga di dalam tandon ya. Jangan dimasukkan di tandon. Gunakanlah alat yang sudah saya ciptakan ini, yang sangat berguna untuk menguapkan klorin, menyentuh air dan membunuh bakteri yang lewat di alat ini. Begitu kira-kira ya. Nah, seperti ini. Banyak juga dari teman-teman yang sudah, Pak, itu kalau kita beli lagi kan mahal katanya gitu ya. Ini dari stainless yang saya tampilkan ini, tapi ada juga yang terbuat dari PVC ya, supaya murah. Nah, teman-teman yang baru bergabung hari ini atau sore ini, saya sedang membahas tentang air sumur yang berbau besi,
berbau busuk, berbau got, dan berwarna kuning ya. Nah, ini masalahnya gini ya. Nah, jadi saya besarkan coba. Oh, ini rupanya bisa dibesarkan. Nah, sahabat lihat seperti ini. Jadi dari pompa air ke klorinator, ke makrofilter, ke mikrofilter. Di sini tangkinya stainless, tapi ada juga yang dari PVC yang murah. Kemudian ini ada ultrafilter. Ini memang 4 syarat ya. 4 syarat yang harus dipenuhi untuk kita mengolah air. Tetapi kalau air itu bau besi, bau busuk, bau berwarna kuning, sahabat tidak membutuhkan filter sebenarnya. Sahabat butuhkan tuh arang, ya, arang. Nah, Pak, bagaimana kalau di kita punya rumah sudah ada filter misalnya gitu. Nah, saya tunjukkan lagi. Kalau di bapak-bapak punya rumah sudah ada filter macam begini, pakai FRP kan? Biasanya begini nih, ya. Pakai FRP seperti ini. Nah, ini tidak perlu dibuang ya, tidak perlu dibuang. Jadi ini masih tetap sama. Cuma yang saya minta gunakanlah seperti ini ya. Pak Malik, Pak mau tanya, air sumur pas disedot bening lalu didiamkan berminyak dan berbau. Baik Pak Malik, terima kasih sudah bertanya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita ya. Masalah Pak Susanto sudah selesai ya Pak. Masalah filter resin ini mungkin Bapak salah ini ngopinya kurang jauh Pak. Jadi kalau mau menggunakan resin Bapak harus ngopi yang jauh. Jadi bisa ketemu dengan banyak orang, bisa nambah wawasan. Begitu kira-kira Pak. Pak mau tanya untuk air sumur pas disedot bening lalu didiamkan berminyak dan berbau. Baik, begini. Untuk Pak Malik begini, air sumur tuh waktu disedot dia bening kan, dia bening, bersih lah, bukan bening Pak, jernih ya. Air itu jernih, tetapi ketika didiamkan dia berminyak dan berbau. Berarti Bapak punya air itu banyak mengandung zat besi dan mangan, zat besi dan mangan. Atau Bapak pakai sumur, Bapak sudah pakai filter macam begini ya, pakai ini FRP seperti ini misalnya ya, 1054 seperti ini, tetapi Bapak kasih mangan. Jadi kalau di sumur kita banyak zat besi terus Bapak kasih mangan, akhirnya beroksidasi dengan udara, dia jadi berminyak. Makanya untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Bapak Malik perlu menjelaskan dulu bahwa di rumah sudah pakai filter apa. Ya, gitu Pak. Tapi kalau belum pakai filter apa-apa, penyebab air itu berminyak dan berubah menjadi kuning karena faktor zat besi tinggi, bakteri pengurai besi tinggi, ada kandungan mangan di dalam air, beroksidasi dengan udara, dia jadi seperti minyak. Padahal bukan minyak. Ada langit-langit seperti pelangi kalau kena matahari. Ya, seperti itu Pak. Jadi solusinya, ini kan Bapak tanya solusinya. Saya bisa kasih solusi, misalnya Bapak tidak punya filter sama sekali. Ya, Bapak harus menggunakan klorin. Ya, gunakan seperti yang tadi saya jelaskan itu. Ya, saya geser lagi gambarnya. Nah, seperti ini Pak ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau sudah menggunakan cara ini, ya mudah-mudahan atau kita berharap ya 90% masalah itu teratasi. Jadi persoalan ini selesai. Seperti itu Pak. Nah, kita bergabung mulai. Pak mau tanya air sumur. Nah, ini tadi sudah ya Pak Malik ya. Jadi masalah bau, masalah berubah warna itu yang bisa menyelesaikannya karbon, Pak. Jadi Bapak harus pakai karbon. Kalau ada tangki FRP yang sudah dipunya seperti ini misalnya, Bapak bisa gunakan tangki FRP ini. Tidak jelas ya. Nah, kira-kira bisa gunakan tangki FRP seperti ini. Seperti itu kira-kira Pak Malik. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Kulo Prabubu, pompanya harus gede, pompa. Wah, saya tidak mengerti nih karpe ini Pak.
saya tidak membahas tentang pompa air. Ini pompanya mau segede apa, saya juga kurang paham, ya. Pak, kalau alatnya hanya sebesar itu, mau ya, yang ada di sana, itu juga sudah 4 syarat 2 unsur tuh Pak, yang ada di sana itu. Ya, 4 syarat 2 unsur. Kalau filternya sekecil itu, pompa segede apa yang Bapak mau pakai, kayak gitu. Jadi pompa tidak berpengaruh ya. Pompa kalau untuk rumah tangga ya gunakanlah untuk rumah tangga. Kalau tujuannya untuk apa namanya itu, industri, ya gunakanlah peralatan skala industri. Masa mau menyaring air di rumah tangga terus ambil pompa industri, ya rumah bisa kebanjiran ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Bentar. Filter unsur arang kayak gimana bentuknya? Pokoknya arang saja. Arang yang dimasukkan di apa saja, yang penting dilewati air arang itu. Arangnya, kalau saya biasanya pakai arang biasa, arang kayu itu. Saya beli di pasar ya. Jangan dihancurin, jadi besar-besar begitu. Jadi pilih yang kira-kira besarnya seperti, ya besar-besar lah. Ya kira-kira pertemuan ini besarnya segini-segini itu arangnya. Jangan terlalu halus, jadi memang harus besar-besar. Tidak ada unsur-unsurnya ya. Kalau hanya menghilangkan air bau, masukkan di apa saja, di ember juga bisa, dilewati air, nanti keluar di bawah sudah tidak bau. Ya, kayak gitu. Baik, sahabat Pendimas dimanapun sahabat berada, saya memberikan edukasi yang benar. Mudah-mudahan sahabat bisa menerima juga dengan benar, sehingga tidak memberikan efek negatif atau pertentangan di antara kita, karena saya memberikan edukasi dengan segala kebenarannya. Saya memberikan edukasi itu tanpa berharap apapun. Saya cuma ingin bahwa banyak orang pintar sehingga tidak menjadi satu bagian dari kesalahan ya. Nah sahabat, kalau kita ingin menyaring air di kita punya rumah, itu kan berarti namanya alat penyaring air ya. Jadi Pak Dewa, saya dilarang menyebut nomor kontak Pak, nanti saya diblokir. Nun sewu ya Pak, tapi di profil saya ada nomor wawanya, atau di YouTube Bapak bisa cari nomor wawa, itu bisa ketemu. Tapi di sini memang dilarang Pak, karena itu aplikasi lain dari TikTok, jadi tidak boleh. Itu melanggar pedoman komoditas, mohon maaf. Nah, kalau kita menyaring air Pak, menyaring air ya, itu kita menyaring air apapun bentuknya itu ya. Bentar saya geser dulu ini ke sebelah. Ya, menyaring air apapun itu bentuknya, itu kan berarti namanya penyaring ya. Namanya penyaring itu berarti sistem ya. Kalau namanya penyaring berarti sistem. Berarti penyaring itu terdiri dari makrofilter, mikrofilter, ultrafilter. Itu penyaring. Tetapi kalau berbau, berbakteri, itu masalahnya ada bukan pada filter, tetapi pada media. Ada arang dan ada klorin. Hanya dua ini masalahnya. Sebenarnya penyaringan air itu tidak dibuat rumit. Yang membuat rumit itu biasanya penjual ya. Bikin orang mumet supaya penawarannya tinggi. Jadi sahabat yang harus berpikir logika. Berpikir logika itu sederhana, bahwa namanya saringan itu hanya terdiri dari, namanya saringan ini ya, terdiri dari makrofilter, mikrofilter, ultrafilter. Itu saringan. Saringan untuk apa? Airnya kotor, keruh ya. Kemudian pokoknya air kotor itu harus disaring. Tapi kalau air bau nggak bisa disaring.
Kalau airmu berbau, kau pakai rumus apapun untuk menyaringnya nggak bisa. Tapi airnya berbau harus ditreatment. Treatmentnya menggunakan apa? Menggunakan klorin. Satu lagi menggunakan arang. Hanya itu. Ya. Jadi makrofilter, mikrofilter, ultrafilter. Benar Pak Dewa. Memang begitu. Ya, itu namanya sistem. Sama dengan Pak Dewa kalau kita beli mobil. Ada roda, ada bodi, ada mesin, ya kan? Pak Dewa beli salah satu, makrofilter saja, sama mikrofilter saja, ultrafilternya tidak ada. Berarti Pak Dewa beli mobil, ada roda, ada bodi, tidak ada mesin. Bagaimana mau jalan? Kan tidak bisa ya, tidak mungkin bisa lah gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Dewa. Sangat sedikit orang yang mempunyai kemampuan untuk live seperti saya. Bisa dihitung dengan jari. Mereka yang pandai-pandai sekali tidak berbagi, karena itu menyangkut kepentingan bisnis. Tetapi kalau saya tidak berpikir di aspek bisnis. Bisnis itu efek samping dari edukasi saya. Ya, gimana air RO bisa seger, Pak. Nah, ini sebenarnya ini kita manusia ini ya, Pak Naima. Mohon maaf ini ya, Pak ya. Maksudnya ini saya akan gunakan kata. Jadi saya akan gunakan kata-kata ala orang timur lah begitu ya. Jadi sebenarnya kita ini pintar-pintar bodoh begitu, Pak ya. Kita apa ya? Kan ini begini, saya bukan tidak setuju dengan RO Pak sebenarnya, cuma kurang respect saja gitu, kurang tertarik lah dengan dunia RO. Sebab begini Pak, air itu kan sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian misalnya TDS-nya di bawah 300 sesuai undang-undang. Terus karena bisnis ya, Pak Naima ini apa namanya beli mesin RO, kemudian Pak Naima ubah dia menjadi air RO. Air itu Pak Naima itu Tuhan yang bikin, ya. Air itu Tuhan yang bikin, bukan saya yang bikin, bukan Pak Naima juga yang bikin. Ketika Tuhan sudah kasih kita air, harusnya kita syukuri Pak. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberikan air untuk kita hidup. Tapi karena kita ini manusia yang mau lebih pintar ya, mau lebih pintar dari Tuhan ya, air dalam kondisi normal ini Pak yang saya bicara ini. Akhirnya kita itu mengubah air yang harusnya sudah baik itu menjadi air RO. Air yang tanpa mineral. Begitu. Tujuannya bisnis Pak. Jadi Pak Naima tujuannya bisnis. Air yang Tuhan kasih ini enak Pak. Walaupun air hujan sekalipun Bapak tampung di ember, Bapak minum pasti segar. Karena itu air Tuhan kasih. Kalau misalnya air di permukaan misalnya ya, Bapak naik ke gunung. Ya dulu saya biasa ikut berburu waktu masih muda itu. Naik-naik gunung berburu di hutan Papua sana. Ada air comberan di dalam cekukan batu atau apa, itu kita minum, itu tidak mati dan itu baik ya. Nah, yang saya maksud dengan air harus diolah dengan RO ketika air itu tidak layak, air itu buruk sekali, misalnya air payau, air dengan TDS lebih dari 1000 atau 500 atau 300 ke atas sesuai dengan undang-undang, kemudian diolah dengan RO, diturunkan ya, diturunkan secara normal, itu akan enak. Jadi kalau Pak Naima minta bagaimana air RO bisa enak, tidak bisa. Karena memang air RO diperuntukkan untuk yang tidak enak Pak. Misalnya kan air itu bermineral ya, Tuhan sudah kasih campuran kopi, gula, susu yang enak, yang pas lah. Adukan antara air, gula, kopi, susu itu supaya kita minum itu lezat sekali. Tetapi kita ini menghilangkan gulanya, kopinya, jadi airnya tinggal jadi air selobar begitu. Maksudnya
ada air tapi kopinya sedikit, gulanya sedikit, airnya tetap 1 gelas. Kan tidak enak gitu Pak Naiman. Jadi kalau ingin air itu segar, solusinya adalah menjadikan air RO itu menjadi air mineral. Jadi caranya bagaimana? Air RO diproduksi misalnya TDS-nya 30. Air yang baik untuk manusia sesuai dengan Permenkes itu maksimal ya di bawah 300 ppm. Karena air itu ngejual 50% lah dari aturan pemerintah. Jadi antara 120 150. Kita campur antara air baku dengan air RO. Pasti enak, Pak. Ya. Pasti enak. Karena kalau mesin RO, kalau air RO itu enak, bisa enak, pasti perusahaan besar seperti Cleo itu sudah membuat air RO-nya itu menjadi enak, Pak. Tapi kan dia tidak lakukan karena itu pilihan. Jadi kemudian konsumen akan memilih, ya. Konsumen akan memilih. Oh, saya akan beli air RO karena rasanya begini. Oh, saya akan beli air mineral yang rasanya begini. Nah, Cleo itu TDS di bawah 5 ke atas ya. 5, 10, 5, 10 begitu ada di pasar. Nah, rasanya memang pahit begitu, enggak enak. Tapi kalau beli Aqua enak, atau beli Le Mineral enak. Jadi itu pembanding kita karena itu air kemasan yang beredar di pasar. Seperti itu Pak Naima. Jadi kalau air RO enggak bisa dirubah jadi enak. Ya seperti itu. Kalau mau enak dicampur sampai TDS-nya kembali ke posisi normal antara 90 sampai 120 ppm, Pak. Itu baru mantap ya. Baik, kita lanjutkan. Pak Dewaguna masih penasaran ini. Jadi kalau air itu bau, Pak, harus ada arang, harus ada klorin. Jadi klorin dan arang itu dua hal yang berbeda. Arang itu menghilangkan bau, juga membunuh sebagian koli. Tetapi klorin kebutuhannya mutlak, membunuh bakteri koli, total coliform, pengurai besi, dan lain-lain supaya air itu bisa disaring. Untuk menghilangkan bau dari klorin, menghilangkan bau dari air, diredam bau itu oleh arang. Jadi klorin sama arang ini memang berpasangan. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Sahabat yang sudah bergabung di streaming saya ini, jangan pusing-pusing, ya. Santai saja. Saya memberikan edukasi yang ringan sekali berdasarkan topik yang paling tren, yang bertanya di YouTube, bertanya di Facebook, bertanya di TikTok, bertanya di Instagram. Mereka bertanya pertanyaan yang sama. Bagaimana Pak cara mengatasi air sumur yang bau busuk, bau besi, dan berwarna kuning? Nah ini kita bahas ya. Wah Pak Denny Ardian, terima kasih. Kalau ikut edukasi lengkap Pak, bagus, ada di YouTube Pak. Di YouTube itu lengkap, terperinci, cuma harus telaten nonton videonya karena kan ada yang panjang, ada yang pendek ya Pak ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Untuk Pak Naima saya ini tidak bisa memberikan nomor telepon Pak sebab dilarang oleh TikTok. TikTok ini aplikasi yang berhubungan dengan bisnis di Tokopedia. Kalau saya mengalihkan ke WhatsApp nanti saya diblokir. Jadi maaf saya tidak bisa memberikan nomor di sini. Klorin itu kaporit, bukan, beda ya. Begini, klorin itu ini saya kasih perumpamaan saja supaya sahabat paham. Klorin itu telur, kaporit itu kue bolu, ya. Bisa bedakan? Klorin itu telur, kaporit itu kue bolu. Kira-kira begitu, ya. Baik, siaran terhenti karena sudah 1 jam. Jadi boleh tanya lagi untuk air di dalam rumah. Oh iya Pak Susanto, ya kalau air di dalam rumah berarti Pak Susanto harus screenshot gambar ini saja Pak. Ya, Pak Susanto bisa screenshot saja gambar ini. Ya, ini boleh di screenshot ini. Mana ya? Kenapa ini jadi terang sekali ya?
Bentar. Ini Pak Susanto bisa screenshot gambar ini. Jadi ini untuk di rumah ya kayak gini Pak. Ya. Sudah? Nah, kayak gitu. Jadi untuk Pak Ivan, klorin itu telur. Kaporit itu kue bolu. Jadi kue bolu itu mengandung telur. Ya, tetapi telur tidak mengandung kue bolu. Begitulah cerita antara klorin dan kaporit. Baik, saya lanjutkan. Saya hampir setiap hari backwash karena keruh, Pak, air sumurnya. Oh iya, wajib itu Pak. Ya, kalau memang airnya kotor, memang setiap hari harus di backwash. Karena tidak ada satu filter pun di dunia ini yang abadi. Makanya satu kali beli terus tidak dipakai terus selamanya, begitu tidak bisa. Pak Dewa, mobil juga butuh bensin. Habis harus isi. Manusia juga begitu, habis makan lapar, harus makan lagi. Akhirnya makan pagi, makan siang, makan malam, kan gitu ya Pak. Pakaian juga begitu, kita pakai kotor pagi, siang kita ganti. Habis mandi sore, kita ganti lagi. Seperti itulah kehidupan kita. Hanya saja, bagaimana caranya supaya kotoran itu tidak terlalu banyak masuk di filter, atau tidak banyak masuk ke dalam sistem instalasi, berarti Bapak harus patuh pada 4 syarat 2 unsur. Ya, begitu Pak Dewa, 4 syarat 2 unsur. Hanya itu, nggak ada cara lain. Saya menyapa teman-teman lagi yang bertanya. Ekspedisi IKN, monggo kalau mau ini Pak, saya ini Pak Restu Bumi, kalau untuk kolam ikan sistem ras bagaimana baiknya? Pak, kalau untuk kolam ikan itu ya Pak, kolam ikan itu yang Bapak butuhkan air itu jernih apa enggak? Karena kan tidak semua ikan mau air itu jernih, tapi mau air itu bersih. Ya, karena ikan itu kalau airnya jernih malah banyak masalah, macam misalnya seperti dia tidak berkembang biak dengan baik. Terus ikan itu tidak kena matahari langsung, misalnya gitu kan, dia berpengaruh ya Pak ya itu. Untuk Pak Restu Bumi ya. Jadi Pak Restu Bumi itu kalau untuk kolam ikan itu kan tidak membutuhkan kejernihan, tapi yang dibutuhkan itu air itu bersih. Berarti Pak bisa pakai ini saja Pak. Ingat, tidak pakai klorin ya Pak. Bapak pakai filter dish ini sama filter bag. Pakai PVC saja Pak, lebih murah. Tidak perlu steril kalau kolam ikan. Sebab dengan filter bag yang ukurannya 5 mikron itu bisa mengatasi masalah. Saya mau cerita sedikit ya. Teman-teman, ini teman-teman harus paham ya tentang kantong penyaring air yang ada dijual di banyak tempat lah di online. Itu mereka menulis seperti itu, 1 mikron, 5 mikron. Tapi sebenarnya saya tidak memperbandingkan itu, tapi saya hanya ingin menjelaskan bahan yang digunakan untuk filter itu kan berbeda-beda ya. Misalnya gini, zaman dulu sebelum ada filter-filter ini saya pakai kaos kaki atau pakai tali sapi ya. Yang saya buat ultrafilter itu pakai tali sapi, pakai tali tambang itu, tali tampar sapi ya. Dulu pakai sabut kelapa yang dipintal untuk menjadi ultrafilter. Tapi kan sekarang barang jadi sudah ada, jadi tidak dibutuhkan lagi saya membuat. Tetapi saya beritahu materialnya beda ya. Saya kasih contoh begini. Filter kantong penyaring air yang digunakan untuk filter itu berbeda dengan kantong penyaring air yang digunakan untuk menahan endapan. Jadi beda dia. Saya akan tunjukkan saja. Kebetulan ada di dekat saya, di sebelah saya ya. Jadi saya tunjukkan. Nah, yang punya saya itu memang ini bahan untuk filter. Jadi kalau dimasukkan air langsung di sini ya, masuk di sini, air tidak akan keluar. Dia harus ditekan dulu dengan pompa baru dia bisa keluar. Kalau yang didemokan di torrent itu bukan ini ya.
Ini bahannya polyvinylidene. Ini bahannya. Ya, ini bahannya polyvinyl. Bahan yang sama persis digunakan untuk PVDF. Ini bukan kain. Jadi berbeda. Kalau yang di toko lain sahabat dapat 50.000. Kalau ini nggak dapat, ya. Ini 180.000 karena materialnya, ya. Materialnya tebal, kedap, mengkilap dan halus gitu. Ini masa pakai 3 tahun. Ya, kayak gini. Ini panjangnya 1 meter, gini. Ini diameternya 18 cm. Ini filter ini karena dia punya apa namanya itu, dia bahannya itu dari PVDF, ya. Ini kantong ini dari PVDF, makanya dia bisa menyaring air sampai bening. Hanya kok masalahnya dia sering tersumbat. Jadi seperti Pak Dewa masalahnya tadi, ya harus lebih sering membersihkan, kira-kira seperti itu, ya. Ideal ganti media filter 1 tahun. Ketika baku kurung saya tidak mengerti nih Pak. Maksudnya ganti filter itu kalau pasir, kalau makrofilter, kalau Bapak sudah punya filter kan berarti pakai pasir silika itu. Nah, itu nggak diganti Pak, dicuci saja. Bapak bisa cuci pakai citron atau Bapak bisa cuci pakai HCl, ya. HCl dengan takaran 15%. Bapak bisa cuci itu pakai itu. Nanti udah bersih, bisa dipakai lagi. Arang itu juga begitu Pak. Arang itu Bapak campur, kemudian itu Pak Dewa pernah minum Sprite ke tidak? Minuman Sprite itu, ya Pak ya. Minuman Sprite itu arang itu keluarkan dulu, masukkan di ember Pak, dicuci dulu bersih, kemudian pakai Sprite itu Pak, Bapak masukkan di dalam ember. Jadi biasanya tuh kalau saya biasanya 4 botol Sprite. Nanti beli 5 Pak, beli 5 botol Sprite yang 1 literan, 4 masukkan di dalam apa itu, di dalam loyang. Di dalam loyang tadi yang Bapak kasih masuk arang, kan tadi sudah dicuci bersih tuh. Nanti Sprite masukkan 4 botol. Yang 1 botol itu nanti biar buat yang kerja minum, ya. Jadi beli saja 5 botol, nanti yang 4 botol masukkan di dalam arang, direndam 2 jam supaya yang kerja itu bisa menunggu 2 jam. Nanti yang 1 botol Sprite itu kasih minum dia. Setelah bersih, direndam, kemudian ditiriskan, masukkan material itu ke dalam tangki itu ulang. Jadi saya tidak suruh ganti. Seperti itu kira-kira Pak. Apa sistem nano bubble yang terunggul di dunia Pak? Kalau nano bubble ini prinsipnya berbeda-beda. Karena ini nano bubble ini berhubungan dengan bisnis Pak. Jadi yang saya ajar ini masalah prinsip dasar yang terjadi di masyarakat. Kalau nano bubble, kita bicara Pak Udin tentang nano bubble, itu berarti kita masuk dalam sistem dunia industri. Air dengan spesifikasi khusus yang diperuntukkan untuk tujuan khusus seperti itu, ya. Karena kita ini manusia, jadi yang ada secara umum lah di masyarakat. Nano bubble itu penggunanya tidak sampai 1% di seluruh dunia, ya. Jadi terlalu sedikit kalau kita membahas itu. Atas dukungan baik. Ini saya diberitahu oleh TikTok bahwa banyak yang mendukung bergabung dengan fan club. Terima kasih yang sudah memberi hadiah buat saya, ya. Tapi kenapa pakai di daerah saya malah laku air RO daripada mineral? Pak Naima, air RO atau air mineral itu sebenarnya bukan karena airnya. Misalnya gini ya Pak, misalnya gini, air RO Pak, yang jual air RO misalnya jual 5.000, itu kan dia tidak untung Pak ya. Misalnya karena biaya produksi RO itu 2.500 1 galon. Kalau dia jual 5.000, bagaimana dia mau untung? Jadi kita bisa tebak-tebakan saja bahwa itu adalah koboi, ya, RO koboi. Nah, orang Jawa Barat bilang itu RO koboi. Nah, kalau air itu betul-betul RO Pak,
dia air buangannya 70%. Bapak bayar listrik setiap bulan 1.200.000 ke atas, ya 1.600.000 lah. Yang 2000 GPD misalnya itu 1.600.000 ke atas. Itu uang dari mana? Ya, maksudnya itu sama dengan Bapak kerja bakti begitu. Nah, orang misalnya datang beli air misalnya gitu. Kalau Bapak punya air mineral dengan kondisi dan kualitas yang bagus, yang premium, tidak mungkin Pak nggak diterima. Karena semua rumah itu tidak punya alat ukur, ya. Tidak punya apa, setiap kali orang datang pikul galon terus yang punya rumah, Mbak sini ukur dulu, ukur. Enggak lah Pak, itu cuma rasa PD-nya kita saja. Saya Pak jualan air sudah ada 20 tahun Pak, jualan air saya itu, ya. Yang saya jual air sumur Pak, TDS-nya 300. Pada waktu itu Permenkes 492 ya tahun 2010 itu membolehkan air 500. Tidak apa-apa, karena pemerintah mengizinkannya. Yang bikin air menjadi RO kan bukan pemerintah. Coba Bapak browsing lah, tanya Google, tanya AI, ya. Tanya itu, air RO itu bagus kah? Atau ada standar undang-undang air RO? Nggak ada Pak. Air RO itu yang bikin aturan itu penjualnya, ya, penjual mesinnya. Terus karena sudah disugesti sama orang-orang yang ada di depot-depot air minum, mereka juga tersugesti sampai mempercayai bahwa air yang manusia bikin lebih baik dari air yang Tuhan bikin. Itu yang harus Pak Naima pertanyakan. Kenapa air yang Bapak jual, air RO yang katanya air RO itu bagus, bisa memenuhi pasar, itu bukan karena airnya RO atau mineral, ya, tapi karena airnya yang orang lain punya memang enak, bagus, bisa diterima oleh semua lidah. Kira-kira begitu Pak Naima. Jadi bukan karena kualitas airnya itu harus RO, karena semakin rendah TDS air itu semakin tidak enak airnya Pak. Nah begini, di pabrik ya Pak, ini saya cerita kebenaran ini ya Pak Naima. Pak Naima bantah saya itu boleh gitu, boleh ya. Begini, dulu ya di tahun 1998 itu Pak, di Bali itu ya, air sulit Pak. Akhirnya hotel-hotel yang ada di pinggir kali itu mengambil atau mengubah air laut dengan mesin RO dijadikan air tawar. Air dari mesin RO pada waktu itu yang mengerjakan itu perusahaan Rusia Pak. Ya Pak Naima ini cerita, ini dongeng saja, Pak Naima boleh percaya boleh tidak. Tetapi kalau misalnya saya tipu, anggaplah ini sebuah pengetahuan. Begitu Pak Naima. Waktu itu karena pemerintah melarang ngebor sumur lagi, karena Bali waktu itu isunya mau tenggelam atau apa begitu. Ya saya tidak tahu karena waktu itu saya sangat muda. Pekerjaan saya juga waktu itu masih pikul-pikul pipa Pak. Jadi waktu air diambil, disedot dari laut, dimasukkan di kilang yang besar itu Pak, mesin RO yang besar dengan suara yang sangat dahsyat. Air laut ini setelah di mesin RO itu ditampung di bak tanah. Di bak tanah dikasih bebek, dikasih ikan, dikasih apa, bukannya eceng gondok, apa itu yang bunganya bagus di air itu, taruh di situ. Ya, dibiarkan dulu Pak di situ 1 minggu. Lihat ikan itu mati tidak, kemudian tumbuhan ini hidup subur kah tidak. Sudah itu baru airnya di store ke hotel, dialirkan ke hotel untuk orang-orang hotel pakai, difilter dengan filter biasa. Itu manusia yang, maksudnya itu perusahaan yang berpikir normal Pak, perusahaan dunia lah, berskala internasional. Jadi kalau kita bandingkan dengan kita yang ada di Indonesia, itu semua karena edukasi pabrik Pak. Edukasi pabrik sebenarnya, ya. Jadi begini Pak, kalau yang mau benar itu, ini yang mau benar ya Pak. Pak Naima ingin edukasi yang benar, jadi saya kasih tahu yang benar. Air setelah diolah Pak, air dari sumber manapun itu, mau air mayat kah, mau air dari kuburan kah, mau air dari got kah, itu masukkan ke mesin RO. Setelah masuk ke mesin RO Pak, itu ditampung dulu. Setelah ditampung baru diproses, namanya remineral. Jadi kita seperti orang bodoh.
air bermineral, kemudian kita hilangkan mineralnya, kita kasih mineral lagi supaya air itu enak. Bagaimana pandangan Pak Naima? Jadi kalau Pak Naima mau air itu enak, Pak Naima harus campur kapur. Ya, karena kapur itu apa namanya itu, kita tidak tahu jenisnya yang Tuhan punya, akhirnya orang pakai yang pabrik punya. Ya, supaya enak, ada yang kasih apa namanya, supaya pH-nya naik, ada yang pakai korosek, ada yang pakai biobol, ada yang pakai aluminium aluminium bol ya Pak. Lah, bagaimana tuh ini ceritanya? Air sudah bermineral Tuhan kasih, kemudian tidak mineralkan, manusia bikin aturan lagi, dimineralkan lagi. Itu baru enak Pak. Begitu Pak Naima. Jadi kalau yang sekarang RO langsung masuk galon, itu saya rasa itu error dari mana saya tidak tahu. Tapi yang jelas menurut hukum bumi, manusia ini butuh mineral. Ya, kalau ini Pak Naima seorang muslim, Pak Naima ketika ada orang-orang yang pulang haji bawa air zam-zam itu Pak ya, itu Pak tahu TDS-nya berapa? Kalau diukur bahwa itu air zam-zam beneran yang dibawa secara legal ataupun ilegal dibawa masuk ke Indonesia. Saya pernah ukur berkali-kali Pak, TDS-nya antara 750 sampai 900 ya. Tetapi air itu justru menyehatkan. Ketika kita berpuasa dan kita minum air bermineral, kita punya sengsara penderitaan selama kita puasa jauh lebih ringan daripada kita minum air RO. Begitu. Kenapa? Karena tubuh kita memang dibuat untuk mengolah mineral di dalam air itu, di dalam makanan, di dalam air itu bersatu. Ketika saya live seperti ini di YouTube beberapa waktu lalu, ada yang protes begini, Pak, kalau air RO itu tidak baik ya Pak, kenapa secara umum diterima oleh masyarakat? Saya bukan bilang tidak baik, air RO itu juga baik, tergantung bagaimana Anda mempresentasikan itu ke pelanggan, ke warga masyarakat. Kalau mau bilang air RO baik, baik ya. Oh itu air Tuhan yang bikin, masa saya mau bilang tidak baik? Pasti saya akan bilang itu baik. Cuma dari aspek pandangan saya tidak mengikuti itu karena itu melawan hukum saya gitu. Saya melawan hukum langit. Kalau Tuhan sudah kasih saya air dengan TDS 300 yang ada di rumah tempat saya tinggal ini, kenapa saya tidak pakai itu saja? Bukankah air itu dari Tuhan rasanya pasti akan lebih enak, lebih gurih, tidak ada masalah, begitu. Kira-kira ya Pak. Pak Naima coba pertimbangkan ini kembali. Tetapi bukan berarti bahwa saya meminta Pak Naima membuang semua mesin RO-nya. Bukan begitu. Maksud saya bijaksanalah. Jadi air yang RO tadi filterisasikan yang mantap, remineral lagi yang mantap supaya air itu jadi enak. Jadi kuncinya itu air yang enak. Seperti itu. Saya sebenarnya sistem itu semuanya sudah saya buat. Artinya pengalaman yang 30 tahun lebih ini tidak sia-sia lah saya lakukan untuk banyak masyarakat ya. Baik, saya koreksi lagi, terima kasih yang sudah kasih hadiah. Mohon maaf kalau saya bicara agak kasar, tetapi tujuan saya ini mengedukasi semua masyarakat ya. Masyarakat secara umum, bukan masyarakat bisnis saja, tetapi mari kita sama-sama. Aku konsumsi RO sampai saat ini sudah 15 tahun lebih, Pak Aska Asana. Monggo Pak. Jadi semua itu karena kebiasaan Pak. Kalau Bapak konsumsi RO, Bapak dan Bapak tidak akan rasakan apa-apa kondisinya, monggo, tidak apa-apa. Cuma efek lain ya Pak. Kita punya tulang butuh kalsium. Kita punya gigi Pak, butuh kalsium. Kalau nanti ompong begini. Kemudian kita punya jantung, otot, butuh kalsium Pak. Kita minum RO setiap hari boleh. Kita bisa beranggapan bahwa kita punya ginjal akan bersih. Kemudian akan banyaklah keberuntungan. Karena setiap orang kan sudah dipresentasi menurut produk itu masing-masing. Cuma untuk Pak Aska Asana, memang saya ini mengikuti presentasinya alam gitu ya. Karena saya ini penganut hukum alam, jadi saya lebih suka meminum air dari alam, bukan air olahan gitu ya.
Kalau walaupun saya sendiri menjual mesin demineral, tidak ditujukan untuk air tanpa mineral. Misalnya seperti mesin besar yang saya pasang di Depok untuk warga Depok yang mau beli air berkualitas tinggi, itu air demineral dengan TDS 50 di Depok ada, ya. Jadi depot-depot air minum bisa membeli air di Depok, di stasiun pengisian air emas di Depok. Nah, sahabat bisa memperoleh air itu di sana mesin yang pasang saya dengan kapasitas 36.000 liter per jam. Jadi cukuplah untuk mensuplai kebutuhan air bersih dan air minum di Depok. Baik, apakah efektif air bunuh bakteri aliri lewat dalam alat UV atau alat UV harus sistem rendam? Wah, Pak Dewa, ini Pak Dewa penasaran sekali ya Pak Dewa ya. Pak Dewa, jadi bakteri itu ada dua macam Pak ya. Ada bakteri patogen dan ada bakteri E. coli yang bakteri baik lah gitu ya. Ada bakteri patogen dan ada bakteri baik. Bakteri yang tidak baik itu biasanya kalau di peternakan ayam itu paling ditakuti oleh peternak ayam, itu namanya total coliform Pak. Dia bisa bikin ayam itu berak hijau, ayam semper, ya, kemudian mati mendadak. Itu penyebabnya adalah total coliform yang melebihi. Nah, total coliform ini hanya bisa diatasi dengan klorin atau dengan ozon, ya, dengan klorin atau dengan ozon. Ultraviolet itu membunuh coli. Jadi bakteri yang sudah hidup Pak, yang dia hidup dan bersenang-senang begitu, yang ada di dalam air, nanti lewat UV dia kena sinar ultraviolet, dia gosong, ya. Jadi ultraviolet itu membakar dinding sel dari bakteri itu. Jadi dua hal yang berhubungan. Jadi kalau sudah pakai klorin untuk membunuh total coliform, dia juga harus menggunakan ultraviolet untuk membunuh bakteri yang sudah terlanjur jadi bakteri gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Rian atas mawarnya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Dewa ya. Baik Pak Dewa. Pak, ilmu Bapak ini kalau dapat tahu penyaring RO nggak akan laku lagi. PVDF tahan 3 tahun, penyaringan RO setahun. Salah Pak Denny Ardian, ini kan ada teman-teman di RO yang suka berbisnis RO. Itu tidak apa-apa, itu pilihan. Kan tadi saya bilang semua ini karena alasan bisnis, bukan karena alasan pabrikan. Hanya saya, tadi kan saya katakan hanya saya secara pribadi itu memang saya lebih menyukai air yang Tuhan kasih, bukan air olahan, ya, bukan air olahan. Air olahan itu air yang sudah diproses dengan suatu sistem tertentu, kemudian peniadaan mineralnya yang sebenarnya tujuan dan fungsinya bukan untuk itu gitu. Bukan tidak melakukan. Mesin RO itu berguna Pak. Kalau Bapak di tempat yang air payau, ya, daerah tepi pantai atau kepulauan-kepulauan, atau di daerah Kalimantan atau di daerah Sumatera yang begitu buruk, mesin RO bermanfaat. Begitu Pak Denny Ardian. Jadi kalau bilang mesin RO tidak bagus, tidak. Mungkin kalau saya tinggal di Palembang, atau saya tinggal di Medan, atau saya tinggal di Sumatera Utara secara keseluruhan, saya tetap menggunakan RO. Hanya supaya dia enak, saya harus meremineralkan lagi. Jadi bukan air RO diproses dengan mesin RO langsung jual. Itu yang saya bilang, harus diproses lagi supaya air itu menjadi enak. Kira-kira seperti itu ya. Kalau mesin RO PVDF tahan 3 tahun, penyaringan RO setahun kurang. Enggak, karena harga PVDF sama harga membran RO itu sama, hanya bedanya begini.
PVDF itu tidak bisa menurunkan TDS air. Begitu Pak Denny. Membran RO itu bisa menurunkan TDS air. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ada sistem water treatment namanya, ada sistem water filtrasi. Ini Pak Denny mau yang mana? Pak Denny mau water filtration atau water purifier atau water purifying atau water treatment. Nah, saya jelaskan bedanya. Water filter itu proses penyaringan air meniadakan sedimen tapi menyertakan mineral. Begitu. Tapi kalau mesin RO, sistem destilasi, sistem demineral itu meniadakan mineral air atau mengurangi mineral air, ya. Menurunkan TDS air selain sedimen. Jadi levelnya itu beda Pak. Sering-seringlah ini ketika saya streaming begini, sering-seringlah ikut. Jadi sahabat makin tercerahkan, bukan menjadikan suatu alasan yang membuat kita kemudian menjadi ragu. Saya hanya katakan bahwa saya lebih suka mengikuti air atau meminum air sesuai dengan apa yang Tuhan beri, hanya itu saja. Dan batasannya adalah Permenkes nomor 2 tahun 2023. Air harus bersih, bening, tidak berbau, tidak berasa. Itu undang-undang loh yang bilang, bukan saya, ya. Jadi mulai dari Permenkes 492 ya, tahun 2010 dan Permenkes nomor 2 tahun 2023 aturannya sama. Air harus bersih, bening, tidak berbau, tidak berasa. Nah, menyangkut TDS ini, total dissolvent solid tidak melebihi 300 ppm. Itu undang-undang. Ya, jadi yang saya sampaikan ini undang-undang. Makanya tadi saya bilang, kalau kita berbisnis air tidak melanggar undang-undang, ya pasti aman. Kan gitu. Jadi pasti aman. Nah, pasti amannya bagaimana kalau sesuai ketentuan undang-undang? Total coliform harus 0, E. coli harus 0. Itu ketentuan undang-undang. Kalau kita patuhi itu, semua akan beres. Kalau sahabat mesin RO misalnya, ternyata ada total coliform, ada E. coli, tetap tidak bisa jualan, ditutup juga sama Satpol PP. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, saya lanjutkan, banyak pertanyaan. Pak Denny terima kasih ya. Pak ini juga terima kasih sudah bergabung. Pak Sobari pas muncul lagi. Pak Sobari ada teman yang membutuhkan filter aerasi. Beliau ada di sini. Namanya lupa saya. Coba ini Pak Sobari kontak dia. Assalamualaikum Pak Sobari. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Siap. Iya. Itu kan ada kalau tadi komentar itu Pak farm begitu ya, di bagian atas itu dia membutuhkan filter aerasi yang pakai tong biru itu kan. Nah, nanti coba saya kirim, sampean punya nomor kontak ke beliau. Jadi sampean bisa diskusi langsung. Oke. Ya, siap Pak, Oke? siap. Ya, oke. Terima Baik. kasih Pak, ilmunya Ini sangat bermanfaat. Baik Pak Sobari, saya lanjutkan dulu, ini banyak sekali yang bertanya. Jadi teman-teman semua, sore ini tadi saya bilang di luar hujan sangat lebat, dan saya membahas pertanyaan yang begitu banyak di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram. Itu topiknya sama. Setelah hujan ini, air sumur saya Pak bau besi, bau busuk, dan berubah menjadi kuning. Nah, ini yang kita selesaikan dalam diskusi kita hari ini ya. Pak Sobari tetap di situ saja, bisa pantau-pantau.
Ada Pak Herian tanya, izin Pak untuk air Oke. baku bergambut payau, apa bisa menggunakan saringan? Ya, untuk menetralkannya. Bisa Pak. Ya, jadi untuk air gambut ini ya, Pak, air gambut di daerah Kalimantan dan Sumatera. Ini airnya itu kan sangat kotor ya, sangat keruh, bukan main kotornya. Saya coba akan tunjukkan, saya punya video kiriman dari teman-teman di sana. Sebentar, saya coba carikan. Jadi itu kiriman video. Nah, kondisinya seperti ini ya. Saya tunjukkan buat sahabat. Ini, ya, seperti ini. Lihat, sampai torennya ini warna udah kayak gitu, ya. Nah, filternya sangat kotor. Nah, sampai seperti ini, ya. Nah, lihat warna itu, warna filternya, ya. Nah, sahabat sudah lihat warnanya bisa sampai seperti itu. Kalau kondisi sedimen melebihi 20%, sahabat harus menggunakan koagulasi, ya. Harus menggunakan koagulasi. Air sumur ditampung dulu di toren, dikoagulasi dulu. Kemudian setelah 2 jam dari koagulasi itu, air yang jernih ada di bagian atas, itu diambil, itu yang digunakan. Nanti lumpur yang di bagian bawah yang 20-30% itu kita buang. Begitu. Jadi jangan air kotor itu kemudian air yang sudah berwarna merah seperti ini ya, ini. Lihat ya. Ini. Kemudian dipertahankan dengan saringan. Wah, itu sangat tidak masuk akal. Akhirnya terjadi seperti Pak Dewa. Hampir sehari 2 kali dia membersihkan atau dia membackwash filternya. Kejadiannya seperti itu, ya. Kenapa? Karena memang kadar sedimen atau endapan air itu melebihi batas normal 20-30%. Begitu Pak Herian kira-kira. Jadi air gambut, air payau bagusnya dikoagulasi dulu Pak. Setelah dikoagulasi, nanti rasanya air itu ya jadi salobar. Kalau orang Maluku, orang Papua, mereka mengerti ya, saya punya bahasa ini. Dia rasa salobar. Salobar itu air yang rasanya ada seperti sumur di tepi pantai atau sumur di pesisir ya. Jadi kalau kita minum tuh rasa seperti makan sayur tidak ada garam gitu. Jadi rasanya itu tawar gitu. Apa? Bukan tawar ya. Nggak enak lah ya. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu, baru kita proses Pak. Pakai zeolit, pakai karbon, pakai filter, mikrofilter, pakai ultrafilter, prosesnya selesai. Ya, karena kandungan air payau itu tidak semata-mata dominan oleh kapur, tidak semata-mata. Bahkan air yang kuning merah seperti ini, ya. Banyak yang bilang saya begini, Pak, itu zat besi loh Pak, tinggi sekali Pak, zat besinya seperti ini. Tidak. Kalau menurut pengalaman saya ya, itu tidak se-ekstrem itu ya, tidak sama sekali. Kenapa? Kalau zat besi sebanyak itu ya, orang yang mengkonsumsinya itu sudah tidak ada. Ya, orang yang mengkonsumsinya tidak bisa hidup. Karena zat besi yang berlebihan di dalam air itu menyebabkan darah. Jadi kalau air merah seperti itu dan masih bisa dikonsumsi oleh manusia dan orang-orang lain dan hewan yang ada di sana, berarti itu masih dalam ambang batas. Jadi warna merah tidak mutlak dari besi, tapi karena sedimen, larutan warna tanah, larutan tumbuhan, oksidasi, dan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu saya selalu katakan bahwa cobalah bawa ke laboratorium dulu untuk diidentifikasi air Anda itu kenapa begitu, ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya terus terima kasih ya buat teman yang sudah bergabung, yang baru bergabung. Saya ingatkan bahwa di sore ini karena di luar ini hujan dan saya nganggur, saya membahas tentang pertanyaan yang lagi ramai di YouTube saya menanyakan tentang
Kenapa setelah hujan ini air air sumur saya menjadi bau besi, bau busuk, dan berubah menjadi kuning. Nah, itu yang sedang kita selesaikan. Kalau sahabat punya pertanyaan, silakan. Mari bertanya. Untuk konsultasi bisa hubungi kemana? Bisa saja Pak. Bisa punya TikTok ini ada nomor kontaknya, bisa dihubungi. Jadi di save dulu, baru wah. Begitu kira-kira Pak. Di save dulu, baru wah. Sebab saya tidak bisa menyebut nomor WhatsApp di sini. Nanti saya langsung di banned, diblokir, di take down langsung, ya. Karena ini kan TikTok aplikasi sendiri. Dia tidak mau ada partai lain masuk, ya. Dia tidak mau ada partai lain masuk. Partai solid kita ikut TikTok, ya partai kita TikTok. TikTok punya koalisi dengan Tokopedia, ya itulah Tokopedia yang harus kita akui. Kalau kita menyebut nama partai lain langsung kita diblokir, ya. Nah begitu Pak. Jadi bisa lihat di profil saya, itu ada nomor yang bisa dihubungi. Ya, terima kasih Pak Herian atas donatnya. Thank you Brad. Terima kasih banyak ya. Sahabat, saya memberikan edukasi tanpa ingin mendiskreditkan produk lain. Jadi dalam sistem pengolahan air itu memang ada dua hal yang berbeda yang sahabat harus paham betul. Jadi supaya tidak tanya ulang-ulang, coba renungkan dan camkan ini. Dalam pengolahan air itu ada 2 poin. Yang pertama, filtrasi sistem atau sistem filterisasi. Yang satu adalah water treatment atau treatment air. Ya, jadi kita bicara tentang filtrasi. Ini penyaringan air. Tugasnya apa? Kita melakukan pembersihan air dari endapan dan sedimen. Itu filterisasi. Ya. Sahabat jangan bertanya, "Pak, filter itu bisa menurunkan TDS air?" Saya jawab enggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa, itu berarti ngopinya kurang jauh gitu, ya. Ngopinya kurang jauh. Filter tidak bisa menurunkan TDS air. Tidak bisa. Yang bisa menurunkan TDS air itu water treatment dengan 3 cara saja. 1, destilasi atau penyulingan. 2, dengan membran RO. Dan yang ketiga, dengan mesin penukar ion. Ion positif ditukar ke ion negatif. Ya, jadi hanya 3 cara ini. Kalau cara lain pasti akan lebih mahal. Ya, destilasi, air direbus sampai mendidih, uapnya didinginkan menjadi air. Itu TDS-nya 0. Mesin RO, air kotor masuk ke mesin RO, diproses menghasilkan air TDS dengan membran RO yang kualitasnya bagus, menghasilkan TDS 5. Mesin demineral dengan perhitungan yang mantap, dia bisa menghasilkan air dengan TDS 0. Ya. Nah, TDS atau total dissolvent solid atau total kandungan mineral berat yang terlarut di air itu tidak bisa disaring karena dia bukan sedimen. Begitu. Ya. Jadi kita pahami betul ya. Kita pahami betul dengan kita punya perasaan sendiri. Namanya nyaring. Ya, namanya nyaring. Pergi ke dapur, lihat istri waktu dia menyaring kelapa, ya, mengambil santannya, itu dia menyaring. Ampas kelapanya tinggal di saringan. Tapi yang turun itu warna putih. Ya, santan. Jadi mineral santan tidak bisa disaring, tidak bisa. Kalau santannya mau dihilangkan sekalian, masukkan ke mesin RO. Nanti dia keluar tuh air saja. Santannya pergi kemana saya tidak tahu. Ya, nah seperti itu sahabat. Jadi mari kita kembali ke hukum alam saja. Ya, jadi teman-teman yang berbisnis, kita kembali ke hukum alam. Tugas kita sebagai manusia ini, ya,
tugas kita itu sebagai manusia itu, jadi kalau bertemu dengan air kotor yang ingin dijadikan bisnis, pertama itu jika air itu keruh harus dijernihkan. Jika air itu sudah jernih, mari kita beningkan. Jika air itu berbau, mari kita segarkan. Jika air itu mengandung bakteri, mari kita bersihkan. Pasti selesai persoalannya. Ya, jangan bikin diri susah dengan biaya produksi yang tinggi. Kaget-kaget jual air cuma Rp3.000. Ini uangnya siapa? Nyolong di mana? Listriknya bagaimana? Pernah ganti filter kah tidak? Terus ngantar galon pakai bensinnya udah pakai air kayak gitu. Jadi tidak logika ya, tidak bisa saya terima dengan akal sehat. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke membran RO itu jika tidak disebut kelompok filter, dia disebut ultrafiltrasi sebenarnya. Jadi membran RO dia tidak masuk dalam kategori filter, ya, dia tidak masuk dalam kategori karena dia itu reverse osmosis, itu namanya. Dia tidak masuk dalam kategori filter, ya. Dia bukan penyaring air, tapi dia sistem pengolahan air terbalik, water treatment. Begitu Pak Wiwin. Saya sudah sampai di batas akhir ya, Pak Herian yang terakhir. Terima kasih Pak Budi Sidoarjo sudah bergabung. Nah sahabat, jadi saya memberikan ini edukasi. Ketika kita di kampus misalnya, kita mengajar tentang suatu ilmu yang bertentangan dengan kondisi di luar kampus maksudnya itu, kan polisi tidak bisa datang tangkap kita, karena kita punya kebebasan untuk menyampaikan pendidikan bagi orang banyak. Nah, kalau edukasi kita ini baik, itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi setiap orang yang mendengarkan. Oh iya, ini ilmu negara ini berarti berguna untuk begini. Oh ini perdata ini gunanya untuk begini. Jadi dia mengerti, bisa memilah-milah mana yang paling berguna untuk dirinya. Ya, jadi itu yang paling bisa berguna bagi dirinya. Tetapi kalau kalau dia buta sama sekali, dia tidak tahu apa-apa, kemudian diedukasi tentang suatu produk, dia akan terima produk itu dengan apa adanya dan menyatakan bahwa produk itulah yang the best in the world bagi dirinya. Dia terbaik. Dia mengunci dirinya pada satu jenis produk sehingga dia tidak mengikuti perkembangan zaman yang terus berlangsung. Ya, ini Pak GB99 ini kalau airnya keras ini saya kurang tahu yang dimaksud bagaimana. Mungkin hardness water, tapi kalau air keras ini di Papua sana itu kalau enggak mungkin whisky cola lah sejenis itu ya. Baik, ada 10 pertanyaan baru. Mari bergabung ketika saya masih berkenan. Pak Sobari ada pertanyaan Pak, monggo silakan. Komentari dulu saja. Komentari dulu. Begini Pak, jadi sekarang saya sendiri kan sistemnya pakai RO Pak. Tapi ketika saya pakai RO, TDS dari 200 langsung turun gratis di angka 7 Pak. Jadi hilangnya sudah 200 berapa itu? Dari 210 atau 220 kayaknya itu tinggal 7 Pak. Jadi di konsumen dia langsung protes Pak. Langsung protes karena rasanya pahit. Nah, inilah yang jadi kendala saya sekarang Pak. Jadi istilahnya terus saya campur lagi, saya kasih
apa namanya yang belum masuk ke RO. Jadi saya campur ke situ, tapi untuk mencampur ke situ kan dia ada water flow. Artinya kita buka sedikit untuk mengatur pendapatan misalkan jadi di angka 40 atau 50 TDS-nya, Pak. Nah, cuma yang jadi masalahnya kalau TDS 40-50 itu kan kalau di masyarakat sini apalagi itu air rebus ya Pak. Jadi rasanya masih agak-agak pahit. Nah, caranya gimana Pak untuk biar air itu Hmm, bisa segar lagi? Begini ya, ya saya baru ingat kalau Mas Hobar ini pakai air rebus. Jadi gini, uh, Mas Sobari, air rebus itu sebenarnya satu bagian dari bisnis ya. Tadi kan saya bilang, Betul. kita membuat apapun, air RO, air mineral, air rebus, itu supaya kita punya alasan untuk menjual. Itu kan prinsip ekonominya ada di sana. Betul, Ya, betul Pak. sorry Pak Malik, ini tadi saya lupa, jadi saya bakar rokok karena saya lupa kalau sedang live. Ya, teman-teman maaf, TikTok maaf, tadi tidak sengaja saya lupa ingatan, jadi saya merokok. Thank you Pak Malik. Baik Pak Sobari. Jadi itu alasan, suatu alasan bahwa kita merebus air supaya kita punya pasar sendiri yang menjelaskan kepada konsumen bahwa air rebusan kita ini menjadi istimewa. Kan gitu ya? Betul, betul Baik. Pak. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan Bung Adi di Riau juga hadir di streaming ini. Itu begini. Nanti colek dia supaya dia hadir. Jadi gini, air rebusan itu sebenarnya sudah bagus ya, bagus sekali. Cuma prosesnya yang kebanyakan terbalik. Terbalik itu begini, Hmm? air itu diproses dulu baru direbus. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mau dia punya boiler ya, tangki boiler itu kerak, kan gitu ya, berkerak Ya, betul, betul Pak. ya. Dia tidak mau tangkinya itu berkerak. Tetapi ya, karena dia tidak mau tangkinya itu berkerak, akhirnya dia menggunakan air dengan TDS rendah supaya air itu tidak berkerak. Ini memang kendala kita, Pak. Tapi itu konsekuensi bisnis ya. Ini konsekuensi bisnis. Ya. Jadi yang benar adalah kita saring dulu. Misalnya kita punya TDS 200. Kalau TDS 200 itu artinya di dalam 1 liter air itu ada 200 miligram kapur. Kan gitu ya. Iya, iya, iya Kalau Pak. TDS 200 berarti di dalam 1 liter air itu ada 200 miligram kapur dalam 1 liter air. Hmm. Berarti kalau 50.000 liter itu akan ada 5 gram. Itu kan kecil sekali sebenarnya, Pak. Oh, Kecil sekali, ya kan? Logika saja. Kapur sekecil itu di dalam wadah tangki yang sebesar itu, ya, hanya 200 miligram, yang kemudian kalau 50.000 liter itu hanya 5.000 liter karena dikali 5, dia menjadi hanya 100 gram misalnya gitu. Itu kan sebenarnya jumlah yang sedikit. Kalau merasa bahwa membersihkan tangki atau mengganti tangki menjadi alasan kalau itu airnya bisa tangki, harus dipikirkan polanya bagaimana caranya supaya tangki itu tidak tersumbat oleh kapur. Nah, berarti harus dilakukan pembersihan. Iya kan? Harus ya. ada pembersihan, misalnya pembersihan dengan bahan pemecah kapur, dengan chemical atau lain-lain, supaya kita punya tangki itu bersih. Tapi, Pak Sobari, ada satu sistem pengolahan air, ini teman di Sulawesi malah yang ngirim video ini. Ya, jadi dia menggunakan sistem dandang terbuka. Mudah-mudahan masih ada nih ya, saya carikan dulu videonya. Jadi dia menggunakan dandang terbuka. Jadi memang itu air direbus, tapi dia jalannya terbuka. Jadi air direbus di dalam dandang, kemudian dialirkan ke penampungan. Setelah di penampungan, baru difiltrasi di sana. Jadi apa namanya itu, kapur, ketika air itu sudah dipanaskan, kapur itu akan berpisah dari air. Iya kan?
sebagian menempel di panci, sebagian ikut keluar bersama air. Ketika air sudah direbus, kapur sudah berpisah, kemudian disaring, TDS itu otomatis akan turun. Begitu. Bukan karena filternya, tapi karena sistemnya. Ya. Jadi kalau kalau apa namanya air rebus itu menggunakan RO, tujuannya cuma supaya tangkinya tidak berkapur, tangkinya tidak korosif dengan kapur. Tetapi untuk menghilangkan kapur itu juga bisa menggunakan cara lain kan gitu. Jadi di Sulawesi, sabar, ada teman di Sulawesi mengirimi saya gambar video bagaimana supaya tangki itu tidak tersumbat. Nah, dia gunakan dandang yang murah. Jadi beli di pasar dandang aluminium biasa dengan kapasitas 200 ke 300 liter gitu. Cuma 300 liter itu dia terus mendidih gitu. Cuma dialirkan ke penampungan. Jadi dia mengalir normal itu tidak ada Pak, nyari susah. Nanti kalau ini saya coba kirim ke WhatsApp ya. Nah, jadi kalau dengan metode itu menggunakan tangki terbuka, dia akan lebih mudah kita setiap kali selesai produksi, kapur itu mudah kita hilangkan dari dandang rebusan tadi itu. Jadi dia sistem terbuka. Kalau yang sekarang Pak Sobari pakai kan sistem tertutup kan? Iya, iya Pak. Tabung Saya pakai vakum. sistem Nah, itu kelemahannya di situ. Makanya dia tidak bisa dibuka. Tapi kalau yang bisa dibuka, bisa. Misalnya pakai tangkinya ini, tangkinya apa ya, untuk melembekkan daging itu apa namanya? Presto. Presto, pakai tangki Presto, betul. Nah, itu solusinya. Cuma dia tidak membeli tangki Presto yang mahal, bukan yang jutaan itu, bukan. Dia mengatakan pada saya bahwa dandang itu harganya cuma 195.000 kalau nggak 295, lupa saya. Ya, baik. Polanya bisa dirubah Pak. Jadi mesin RO menjadi untuk mensuplai air supaya tangki rebus itu tidak menempel, itu dicarikan solusi. Tetapi namanya biaya produksi tetap harus ada, biaya pembersihan dandang. Misalnya itu, jadi bisa terbuka. Dengan cara itu, setelah direbus baru difilter Pak. Gitu. Difilter dengan cara normal. Ya, walaupun tidak menggunakan 4 syarat 2 unsur, tetapi paling tidak ada mikrofilter, ada ultrafilter untuk menyelesaikan masalah di penjualan. Ya, karena kalau air rebus dilewatkan ultrafilter itu biasanya bakteri sudah tidak lolos, bakteri sudah mati. Hanya kendalanya kenapa harus pakai ultraviolet? Karena undang-undang mewajibkannya, ya. Ya, yang mewajibkan undang-undang. Kira-kira seperti itu. Ya, sahabat Kang Dimas dimanapun sahabat berada, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Kita sudah 1 jam streaming. Ini hujan sudah berhenti. Kita akan ketemu lagi kalau saya nganggur. Iya Pak Sobari. Ya, sehat-sehat. Iya, karena waktunya Saya memang. mampir juga ke sana. Ya, mudah-mudahan jika kita ini bisa ketemu lagi. Sehat selalu yang terpenting ya. Ya, siap. Baik sahabat, terima kasih atas atensinya. Kalau sahabat ingin edukasi yang lebih baik, yang lebih nyaman, lebih enak, banyak di YouTube dengan channel yang sama namanya dengan akun TikTok saya ini. Akunnya sama, bisa di ya, Leren, ini Leren Utut Pak Malik ya. Jadi terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kang Dimas.